sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 7. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Selamat pagi saudara-saudara, kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai kami, baik dalam pembacaan Alkitab, perenungannya, maupun juga Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40. Ibrani pasal 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing,
sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti tema kita, masih perlukah beriman? Kalau Anda ditanya seperti itu, jawaban Anda adalah, saudara-saudara, pertanyaan ini bisa dijawab dengan cepat, sekarang juga. Tetapi bisa dijawab sangat lama. Bahkan mungkin pertanyaan ini diajukan dan dijawab sepanjang hidup kita. Kalau Anda orang Kristen, rajin beribadah, aktif dalam berbagai kegiatan gereja, suka menolong orang, taat pada firman Tuhan, mungkin Anda dapat dengan cepat menjawab, masih perlu beriman. Tetapi bagaimana jika situasi, kondisi, suasana, kehidupan Anda sedang tidak ideal? Kalau Anda berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memindahkan gunung, lalu gunung itu pindah, Anda akan mengatakan bahwa itulah iman sebesar biji sesawi. Maksudnya bukan gunung gede, gunung Pangrango, gunung Semeru, Rinjani, bukan gunung-gunung seperti itu tentunya ya. Gunung itu nggak akan pindah. Ya, maksudnya gunung ini adalah gunung persoalan hidup Anda. Anda mau lewat, tetapi di hadapan Anda ada sebuah gunung yang menghalangi jalan. Kalau dihalangi oleh sebatang pohon yang tumbang itu rasanya biasa ya. Tapi ini dihalangi oleh gunung. Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, Anda berdoa kepada Tuhan, dan gunung itu pindah. Tetapi apa yang akan Anda lakukan ketika Anda berdoa kepada Tuhan dan gunung itu tetap ada di hadapan Anda? Apa yang akan terjadi pada iman sebesar biji sesawi itu? Apakah akan tetap bertumbuh? Akan tetap Anda sirami? Atau Anda lempar ke tempat sampah dan menggantinya dengan biji atau benih yang lain? Sebenarnya Ibrani 11 yang kita baca ini memang tidak berbicara tentang biji sesawi itu ya. Itu Lukas dan Matius 17. Tapi Ibrani 11 ini ingin menyampaikan bahwa ada dua jenis orang beriman. Ada orang beriman yang mampu memindahkan gunung dan ada yang gunungnya tidak pindah-pindah. Dan ini memang kenyataan sampai saat ini, sampai hari ini. Saya tahu Anda orang beriman. Tetapi Anda orang beriman yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Cukup banyak ya kita jumpai orang beriman, malah gunung yang ada di hadapannya bukannya pindah, tapi jadi banyak, bukan cuma satu. Bisa jadi 5. Misalnya begini, ada seorang pengusaha Kristen, tapi cuma status agama berdasarkan keluarga aja dia Kristen. Dia sendiri tidak pernah benar-benar percaya kepada Kristus. Usahanya lancar. Suatu ketika dia bertobat. Dia menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus. Dia dibaptis. Dia berusaha melakukan kehendak Tuhan. Tetapi sejak itu justru perusahaannya
menjadi bangkrut karena sulit memenangkan tender tidak dengan cara biasanya. Hutangnya banyak, keluarganya jadi tidak terurus, teman-temannya banyak yang meninggalkan dia, dan segudang masalah lainnya. Dia berdoa, tetapi seolah Tuhan tidak mendengar. Kalau kita membaca Ibrani 11 sebelum ayat 32 ini, kita akan menjumpai bahwa penulis sedang membahas orang-orang beriman yang mengalami peristiwa luar biasa karena iman mereka. Misalnya, Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan, Henokh yang terangkat ke surga, Nuh yang taat kepada Tuhan sehingga selamat dari air bah. Ada juga Abraham yang menjadi bapa orang beriman. Wah, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya tuh dituliskan ya di sebelum ayat 32 ini. Nah, ayat 32 ini hanya penutup dari contoh-contoh itu. Bahwa masih banyak lagi orang-orang beriman, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal luar biasa karena iman mereka. Dan kalau disebutkan satu persatu, surat Ibrani ini akan jadi sangat panjang dan tidak cukup waktu untuk menuliskannya. Di ayat 32 itu tadi dikatakan, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi." Nah, saudara-saudara, ini adalah tipe orang beriman yang pertama tadi. Orang beriman yang berdoa minta gunungnya dipindahkan, pindah gunungnya. Mereka adalah orang-orang yang mengalami hal-hal luar biasa karena iman mereka. Mereka dan orang-orang di sekitar mereka mampu merasakan dampak dari iman mereka itu. Nah, tetapi ada tipe orang beriman kedua yang disebutkan mulai ayat 35. Nah, di ayat 35 nih bagian yang keduanya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Memang pembaca surat Ibrani sebagai orang beriman, mereka mengalami penderitaan. Dianiaya, dibunuh, disiksa. Dan mereka tidak mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang dicontohkan sebelumnya ya. Seperti Abraham, seperti Nuh. Nah, ayat 39 di situ dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi mereka beriman, tetapi iman mereka sepertinya sia-sia. Mereka tidak merasakan manfaatnya, mereka tidak merasakan dampaknya, tidak berguna untuk menolong kehidupan mereka. Justru banyak dari mereka yang mati karena beriman. Mau jalan, di depan ada gunung menghalangi. Bukannya gunungnya pindah, malah gunungnya meletus. Jadi mereka harus tetap berjalan atau mereka memilih berbalik arah. Dan mereka memilih terus berjalan.
Saudara-saudara, banyak dari kita yang mengalami situasi seperti ini. Kita beriman, tapi seperti tidak ada dampak apapun bagi kehidupan kita. Bukan kebaikan yang terjadi seperti yang kita harapkan, tetapi justru keburukan yang kita alami karena iman kita. Kalaupun bukan keburukan, ya paling tidak kita tidak merasakan apa-apa gitu ya. Nggak ada manfaatnya. Tidak ada antusias beriman. Tidak ada orang yang terinspirasi dari kehidupan iman kita. Ibadah di gereja pada akhirnya hanya menjadi rutinitas. Berdoa hanya menjadi sebuah otomatik ritual hidup yang kita lakukan secara otomatis. Memberitakan Injil kita lakukan. Jadinya bukan kasihnya Kristus yang kita beritakan, tapi malah kehebatan diri kita sendiri. Menegur orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukannya orang itu bertobat, malah jadi berantem, sakit hati, dan sebagainya. Jadi bagaimana saudara-saudara? Masih perlu kita beriman? Terutama kalau kita menjadi orang beriman tipe kedua ini ya. Beriman itu sia-sia. Karena iman yang didapatkan hanyalah keburukan dalam hidup kita. Ternyata tidak seperti yang diajarkan orang-orang tertentu bahwa orang beriman itu pasti sukses. Kenyataannya tidak semua orang beriman hidupnya sukses. Jadi mungkin nggak perlu lagi kita beriman. Tapi tunggu dulu. Saya masih ketinggalan satu ayat terakhir. Ayat 40. Ayat 40 itu di situ dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ayat ini mau mengatakan kira-kira begini ya. Ternyata iman mereka yang tadi dianiaya, disiksa dan sebagainya itu tidak sia-sia. Iman mereka itu ternyata berdampak buat orang lain. Sekalipun mereka sendiri mungkin tidak merasakan dampaknya, tidak merasakan manfaatnya. Tetapi tanpa mereka yang menderita karena iman itu, maka penulis surat Ibrani dan orang-orang Kristen setelahnya, termasuk kita semua, tidak mungkin bisa hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, orang yang kenal Kristus. Kita bisa beriman kepada Kristus karena perjuangan mereka dalam mempertahankan iman mereka, pemberitaan Injil dan teladan iman mereka. Dan Allah telah menyediakan sesuatu yang baik juga buat mereka dan orang-orang yang terinspirasi dari iman mereka. Jadi saudara-saudara, iman itu tidak pernah sia-sia. Yang ada adalah kita yang merasa sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami dalam kehidupan kami boleh tetap beriman kepada Tuhan. Kami boleh terus menjaga iman kami dalam setiap situasi yang kami hadapi. Baik ketika kami menghadapi situasi-situasi hidup yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita, maupun juga ketika kami harus menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kami, masa-masa yang menyedihkan dan memberatkan. Biarlah kami boleh melewatinya dengan tetap mempertahankan iman kami. Dengan kami tetap terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang pada saat ini memasuki masa-masa Advent
Ajar kami ya Tuhan agar kami boleh menghayati akan janji Tuhan untuk kedatangan yang kedua kali ke dalam dunia. Biarlah kami terus menantikan kedatangan-Mu seturut dengan iman kami. Kami mau berdoa untuk panitia yang mempersiapkan acara-acara perayaan Advent maupun juga Natal. Tuhan yang memberkati setiap orang yang terlibat di dalam perayaan-perayaan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk situasi pandemi yang masih terus berlangsung, yang masih terus kami hadapi. Tuhan yang menyertai setiap pemimpin negeri kami untuk mereka boleh mengambil keputusan dalam mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan politik negeri ini. Ketika kami akan memasuki masa-masa pemilihan pemimpin negeri, masa-masa pemilihan presiden dan wakil presiden, kiranya Tuhan yang memberikan keamanan dan ketentraman bagi negeri ini, berikan kepada setiap para pelaku politik di Indonesia untuk mereka senantiasa menjalankan strategi mereka dengan tetap berhikmat, dengan tetap melakukan hal-hal yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, bukan perpecahan dan kehancuran negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan keamanan dunia. Kami berdoa kiranya peperangan Rusia dan Ukraina segera berakhir. Berikan kepada para pemimpin yang bertikai kerendahan hati untuk mereka mengalah dan mengupayakan kedamaian bagi dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan